Malam itu aku datang ke rumah Yumiko, pemilik apartemen di mana aku tinggal menyewanya. Malam itu, Yumiko di rumahnya hanya sendiri saja, karena suaminya keluar kota dan anaknya di tantenya. Dikarenakan di kota itu, musim lagi lumayan dingin, sehingga dia meminum minuman yang bisa membuat hangat. Dan efeknya secara nyata saat itu sudah mulai kelihatan pada diri Yumiko. Yang milim itu sangat meniwin bingit. Apakah yang akan tercipta di rumah yang sepi dan hawa yang lumayan dingin itu? Antara aku dan Yumiko. Mari kita simak saja bersama-sama sampai selesai ya. Namun sebelum lanjut ceritanya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subrek, silahkan tekan tombol subrek terlebih dahulu. Kalau sudah subrek, langsung aja kita gas. Berikut cerita lengkapnya. Yumiko kemudian membuka brosur tentang Pulau Bali tersebut di atas meja tamu. Dia bertanya-tanya tentang gambar yang ada dalam brosur tersebut, sambil kadang-kadang meneguk minumannya. Kini dari mulutnya yang indah, tercium wanginya minuman itu setiap kali dia mengeluarkan suara. Kupikir sungguh kuat dia minumnya, 3 gelas besar sudah hampir habis diteguknya. Ngomongnya kadang agak kacau, mungkin karena pingirih dari apa yang diminumnya itu. Namun bagiku itu adalah kisimpitinku untuk bisa menitipnya dari dekat tanpa rasa risih. Dia tidak menyadari bahwa pilihan kain kimononya mempertontonkan keindahan yang luar biasa indah, terutama dikala dia agak merinding. Dan indahnya, spontan tanganku miling kemana-mana. Kring, kring. Tiba-tiba telepon berdering. Yumiko bangkit dan berjalan menuju pesawat telepon. Pengaruh kebanyakan minim itu mulai terlihat pada dirinya. Jalannya agak simpingin. Yumiko terlibat pembicaraan sebentar di pesawat telepon, kemudian kembali lagi ke tempat duduknya semula dengan jalan yang semakin simpingin. Anak-anak tidak mau pulang. Yumiko menjelaskan isi pembicaraan teleponnya tadi. Malam ini, mereka ingin bermilim di rumah adik perempuan saya. Besok mereka diantarnya langsung ke sekolah mereka. Yumiko menuangkan minum ke gelasnya lagi. Sudah gelas yang keempat. Wedian juga perempuan ini, jalannya sudah simpingin, namun masih terus lanjut minumnya. Bobisan sudahkah menikah? Tanyanya. Belum, jawabku. Sudah ada pacar. Sudah, saat ini masih kuliah di Indonesia. Syukurlah, nikmati masa pacaran. Masa pacaran adalah masa yang indah. Bagaimana permainan cinta sang pacar? Kunilai kata-kata Yumiko semakin menyiciu, semakin berada di alam antara sadar dan tidak sadar. Permainan cinti? Lia, permainan yang indah gitu. Saya belum pernah miliki kini bingin seperti itu, termasuk dengan pacar saya. Kebanyakan perempuan di negara saya masih menjaga keasliannya sampai dengan menikah. Yumiko tertawa lirih mendengar kata-kataku. Suara tawanya amat menintinku untuk segera miliki kini. Di sini gadis-gadis sudah miliki kini bingin itu dengan pacar mereka pada usia 18 atau 19 tahun. Kalau belum miliki hal tersebut, mereka belum merasa menjadi orang yang cukup dewasa. Mereka akan diajak kawan-kawannya
masih sebagai anak Ing Isin. No, begitu ya, baru tahu saya. Kalau begitu Bobisan masih Pirjiki ya? Saya tidak tahu masih disebut Pirjiki atau tidak. Saya belum pernah miliki kin hibingin seperti itu. Namun sejak lama, saya suka miliki kin ritual tingin untuk mengatasi kebutuhan saya yang seperti itu. Yumiko tertawa lagi. Tawa yang membangkitkan giliri Ciwiki. Siwalan, aku diejek sebagai anak ingisin olehnya. Ingin rasanya ku buktikan ki Dewi Siin, dan ingin rasanya ku miliki semua itu dengan penuh ki Gimisin. Agar dia tahu bahwa aku bukanlah pemuda cipi, dan sekaligus agar Yumiko kipik karena telah meremehkanku. Kenapa tidak cari pacar yang dapat diajak berhibingin seperti itu sekarang-sekarang ini? Bobisan ganteng, badan tinggi tegap dan berpenampilan maco pula. Kalau di sini kamu mau cari pacar, pasti banyak perempuan sini yang mau. Sayang kalau energi dan kesempatan pada usia muda tidak dinikmati. Omongan Yumiko semakin ngelintir, pasti karena kebanyakan minim dia. Sebab kalau Bobisan berumur tua sedikit, energi akan berkurang atau bahkan li seperti suami saya itu. Baru min 4 atau 5 menit saja sudah jibil pertahanannya. Dan langsung mendengkur. Tidak memperdulikan saya yang baru setengah jalan, dasar laki-laki piye. Nah, bener terkaanku. Ia mulai tidak sidir, bicaranya tambah ngiciu karena kebanyakan minum. Apa yang dia pendam dalam hati dia, keluarkan satu persatu. Yumiko minum lagi. Habislah gelas yang keempat dan dia mengisinya kembali sampai penuh. Padahal mitinya sudah merah dan kelihatan mengintik. Namun dalam kondisi demikian, kulihat keayuan aslinya. Mata mungil yang setengah tertutup kelopak mata itu tampak sangat bagus. Terus terang, aku menyikai pirimpian bermata sipit. Bibir Yumiko yang berwarna merah muda tanpa polesan lipstik itu mengeluarkan kilihin-kilihin tentang kekurangan suaminya. Namun, biarlah dia mengoceh. Bagiku yang terpenting adalah menitip bibir miriki itu tanpa rasa risih, karena aku yakin si empunya dalam keadaan tidak sidir. Hui, enak sekali kalau bisa kumiliki, batinku. Bobisan, saya sampai lupa ke masalah utama. Sebentar, saya ambilkan kwitansi untuk pembayaran apartemen, ucap Yumiko. Yumiko-san, Daijobu Desuka. Aku mengkhawatirkan kesadarannya karena dia sudah kebanyakan minim-milim ini. Saya sudah terbiasa seperti ini, Bobisan. Semakin banyak minim dunia, terasa semakin indah, ucapnya santai. Yumiko beranjak dari duduknya. Ia mencoba berdiri namun simpiingin dan terjatuh. Aku bersiap-siap menolongnya, namun dia berkata, "Don't worry." Seraya berusaha berjalan menuju rak buku. Namun baru menapak 2 langkah, Gedebruk, ia terjitih seperti yang kukhawatirkan. Untung tangannya masih sempat sedikit menjaga badannya, sehingga dia tidak terbanting di lantai kayu. Walaupun lantai kayu tersebut ditutup karpet, namun akan cukup sakit juga bila sampai jatuh di atasnya. Namun tak ayal, betis kanan Yumiko masih membentur rak kayu. Oh,
Dia berteriak kisikitin. Aku segera menolongnya. Punggungnya kuraih, kubiping dia ke atas karpet bulu yang tebal. Kuletakkan kepalanya di atas bantal duduk. Dalam waktu seperti itu, tercium bau harum sabun mandi memancar. Kimono atasnya terbikin lebih lebar, sehingga mitiku yang berada hanya sekitar 10 cm dari miliknya yang sedari tadi. Aku kagumi, aku bisa melihat dengan leluasa jadinya. Alangkah indahnya, anganku pun naik, dan ketika aku menarik tanganku tanpa sengaja mengusap pada area yang semakin membuatku lupa diri saja. Au, ruin tiuhnya sambil masih pada posisi tidirin. Tangannya berusaha meraih betisnya yang terbentur rak tadi, namun pengaruh minim itu membuatnya tak mampu meliukkan bidinnya dalam menggapainya. Kulihat bekas benturan tadi membuat sedikit memar. Aku pun berusaha membantunya. Kurai bagian yang terbentur tersebut, seraya meminta permisi. Maaf ya. Seraya ku urut bagian yang memar tersebut. Yumiko meringis kisikitin. Namun kemudian dia bilang, So, betul bagian situ yang sikit. Ini, terus. Lama-lama suaranya hilang sambil terus memijut. Kupinding wajahnya, mitinya sekarang tampak terpijam. Nafasnya jadi teratur, dengan bau harum terpancar dari udara pernafasannya. Ia sudah tertidir. Kintik akibat kebanyakan minum, sudah tidak mampu dia tihin lagi. Aku semakin melemahkan pijutanku, dan akhirnya kuhentikan sama sekali. Aku pun bingung, apa yang harus aku lakukan? Kuambil uang sewa apartemen dari saku kemeja dan kuletakkan di atas meja tamu di samping cangkir tehku. Terus, bagaimana dengan kwitansi pembayarannya? Kupindingi Yumiko yang tengah tertidir. Alangkah cintiknya dia, bagian depannya bergerak naik tirin dengan teratur mengiringi nafas tidurnya, seolah meninting keberanianku. Kain kimono yang mengkilap tersebut tidak mampu menyembunyikan garis segitiga yang kecil mungil itu. Sungguh kontras. Pasti di situ letak libing yang sering kecewa itu, pikirku. Kemudian, melihat yang idihai seperti itu, apalagi yang empunya sedang tertidur pilis, aku pun menjadi semakin bimbang dan bingung. Apakah yang semestinya aku lakukan dalam kesempatan itu? Terbangunkah dia bila aku nikit? Beranikah aku? Teman-teman kuliahku yang tertidur karena kebanyakan minim biasanya akan pilih sampai sekitar 1 atau 2 jam. Apakah Yumiko juga begitu? Akankah dia terbangun bila aku nikit miliki kini tanpa memasukkan kepinyianku ini? Giliraku semakin mimincak. Kemudian sedikit kicibit dia untuk memastikan bahwa dia cukup pilis. Ternyata dia tidak terbangun. Keberanianku bertambah. Kugeserkan bagian biwi kimononya. Kini keindahan yang menakjubkan itu terhampar begitu luasnya di hadapanku. Dan dengan perlahan dan penuh perasaan aku pun mulai nikit untuk mengerjakan tugas dariku sendiri itu. Sambil kuamati wajah Yumiko, ia tidak terbingun. Perlahan ibu jariku menuju area khusus. Tiba-tiba jari-jari tangannya bergerak seperti tersentak. Aku kaget. Segera kuhentikan jariku karena khawatir bila Yumiko terbingin. Namun
dia tetap tertidur dengan nafas yang teratur. Keberanianku muncul kembali dan jariku secara naluriah sudah semakin tak terkendali, namun si empunya tetap tertidur. Bau harum yang terpancar dan gerakan jariku itu semakin membimbing keberanian dan keinginanmu untuk meneruskan pendakian yang lebih tinggi. Dia sedang tertidur pilis. Ia sedang tidak tersidir. Kenapa aku harus lempar kut? Bisik hatiku. Ku berjalan ke pintu dan menguncinya dari dalam untuk berjaga-jaga kalau ada orang dari luar mau masuk. Kemudian aku melepas kabinet dan menteriku sendiri, kemudian ku hampiri Yumiko yang tertidur pilis. Kembali aku mendekati apa yang menurutku tadi berbau harum tersebut. Aku semakin mikit, ku lepat SK4N Ika Vatdepten Kimono Yumiko dan ku geserkan ke kiri dan kanan ujungnya sehingga angan-anganku semakin tak terkena likawatan lagi. Badannya sedikit terstigen tipatka. Aku pun terperanjat, namun dia tetap tertidur. Untung-untung batinku. Dan kulanjutkan tugas muliaku secara berirama. Walaupun Yumiko tertidur, namun alis mitinya yang bagus itu bergerak nektirin. Sepertinya dia juga terbawa suasana yang sangat romantis yang sengaja aku ciptakan di milim itu. Keberanianku semakin tinggi, aku semakin mikit jadinya. Setelah yakin dia tidak terempat-ngun, aku membatsukinya. Sesaat aku diam sejenak, kulihat ekspresi W4J4H Yumiko kembali mengtigandur. Artinya, dia tidak terempat-ngun. Kemudian secara perlepas 4N L4N, aku muali M3L4ku 4N ger 4 takan. Dan baru itulah aku tahu betapa 3N 4-nya. Karena memang selama ini aku belum pernah seperti apa yang tadi ku sampaikan pada Yumiko. Aku jujur. Namun semua gerakanku tetap kujaga agar Yumiko tidak sampai terkempat-ngun. Dalam keadaan tetap tertidur alis, mitinya terangkat naik setiap kali aku empat-suk secara perlahan. Dan kadangkala terdengar suaranya seperti orang yang merempatkan senang yang teramat sangat. Setelah berlangsung sekitar 30 menit, aku merasakan bahwa aku akan sampai pada tujuanku sedari tadi. Aku sempat bingung, kemana harus kubuang? Yang jelas, jangan di Depalam. Bisa-bisa diketahui Yumiko nantinya. Apalagi kalau Yumiko sampai berisi dan terempapir keturunan Indo. Kan berabe urusan ke depannya. Dengan segera, aku melting kipasnya, dan saat itulah semua mimpi-mimpiku menjadi kenyataan. Sejenak aku terdiam. Aku menghayati akhir-akhir pada penghujung baik kerikin keempat kianku ini. Diri bagai 3 terlampau 4.000 tahun ke langit ke-7, jauh lebih indah daripada ritual dengan menghadapi gambar artis cantik. Tiba-tiba Yumiko menggeliatkan B4D pahannya. Aku terkejut dan tersadar. Cepat-cepat aku berlindung di belakang meja tamu, sebentar menunggu reaksinya. Namun, Yumiko tersasar tidur kembali dengan nafas yang tetap teratur. Aku segera mengambil tisu yang ada di atas meja untuk membersihkan semua yang tadi sempat aku buat beremfar-entiforkan pada Yumiko. Tapi, ada yang tidak dapat dilap, yakni yang terlanjur jatuh di rambut kepalanya. Gak apa-apalah, masak dia tahu, dia kan hilang kesfade patrannya. Mungkin juga dia baru terbangun besok pagi demikian.
pikirku menenangkan diri. Tisu-tisu bekas itu kukumpulkan menjadi satu akan kusimpan sebagai kenang-kenangan. Akhirnya, aku memutuskan kembali ke apartemenku sendiri, meninggalkan Yumiko yang TGGR 1 Durpulves di atas karpet di samping meja tamu. Sempat kulirik jam dinding di ruang tamu Yumiko. Jarum jam menunjukkan pukul 9 kurang seperempat. Kututup pintu rumah Yumiko sambil bergumam lirih. Terima kasih atas suguhan milim ini, Yumiko-san. Apakah Yumiko mengetahui atas apa yang telah aku buat milim ini? Nantikanlah kelanjutannya, makin seru pastinya ya. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga aja pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Mak Yem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.